Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang manusia purba yang ada di Indonesia. Nah, sedikit latar belakangnya di Indonesia sendiri, fosil manusia purba sebagian ditemukan di Jawa. Temuan-temuan di Jawa memiliki arti penting karena berasal dari zaman atau lapisan Pleistosen, sehingga tampak jelas perkembangan badariah manusia tersebut. Jenis-jenis manusia purba: yang pertama ada Meganthropus, kedua Pithecanthropus, yang ketiga Homo. Yang pertama, Meganthropus atau manusia besar adalah sekumpulan koleksi fosil mirip manusia purba yang ditemukan di Indonesia. Fosil ini pertama kali ditemukan oleh von Koenigswald pada tahun 1936 dan berakhir pada tahun 1941 di situs Sangiran. Ciri-cirinya bertubuh kekar, rahang dan geramannya besar, serta tidak berdagu, sehingga menyerupai kera. Diperkirakan juga makanan yang dikonsumsi manusia purba ini adalah tumbuh-tumbuhan. Meganthropus diperkirakan hidup 2 juta sampai 1 juta tahun yang lalu, pada masa Paleolitikum atau zaman batu tua. Yang kedua ada Pithecanthropus atau manusia kera yang berjalan tegak. Pithecanthropus merupakan jenis yang paling banyak ditemukan di Indonesia. Fosil ini berasal dari Pleistosen bawah dan tengah. Mereka hidup dengan cara berburu makanan. Mereka sudah memakan segalanya, tapi makanannya belum diolah. Jenis-jenis Pithecanthropus: yang pertama ada Pithecanthropus erectus, artinya manusia kera yang berjalan tegak. Jenis ini ditemukan oleh Eugene Du Bois tahun 1891 di Trinil. Memiliki ciri-ciri volume otak melebihi 900 cc. Terus ciri-cirinya berbadan tegak dengan alat pengunyah yang kuat. Tinggi badannya sekitar 165 sampai 170 cm. Berat badannya sekitar 100 kg. Makanannya masih kasar dengan sedikit dikunyah. Hidupnya diperkirakan 1 juta tahun sampai setengahnya. Yang kedua ada Pithecanthropus mojokertensis. Ditemukan di Jetis dekat Mojokerto, Jawa Timur oleh von Koenigswald. Makhluk ini diperkirakan hidup 2,5 sampai 2,25 juta tahun yang lalu. Pithecanthropus mojokertensis berbadan tegak, mukanya menonjol ke depan dengan kening yang tebal dan tulang pipi yang kuat. Yang ketiga ada Pithecanthropus robustus, artinya manusia kera yang kuat. Fosil ini ditemukan oleh Wedersens dan von Koenigswald pada tahun 1931 di Trinil, Lembah Bengawan, Solo. Memiliki ciri-ciri tinggi badan sekitar 165 sampai 180 cm. Volume otak berkisar 170 sampai 1000 cc. Bentuk tubuh dan anggota badannya tegap, alat pengunyah dan alat yang kuat, geraham yang besar dengan rahang yang kuat, bentuk tonjol kening dan bagian belakang tampak menonjol. Yang ketiga, ada Homo, merupakan manusia purba terakhir yang ditemukan di Indonesia. Ciri manusia purba Homo: mukanya lebar dengan hidungnya lebar, mulutnya menonjol, dahinya juga masih menonjol. Bentuk fisiknya sudah seperti manusia sekarang. Tingginya 130 sampai 210 cm, berat badan 30 sampai 150 kg. Hidupnya sekitar 40.000 sampai 25.000 tahun yang lalu. Jenis-jenis Homo: ada Homo soloensis, adalah manusia dari Solo, ditemukan di Gandong, Lembah Bengawan Solo sekitar tahun 1931 sampai 1934. Penemunya adalah Terhaar dan Oppenort. Di kehidupan Homo soloensis sudah lebih maju dengan berbagai alat untuk memenuhi kebutuhan dan mempertahankan hidup dari berbagai ancaman. Yang selanjutnya ada Homo wajakensis, yang berarti manusia dari wajak. Eugene Du Bois menemukan fosil ini pada tahun 1889 di dekat Wajak, Tulung Agung, Jawa Timur. Wajakensis diperkirakan menjadi nenek moyang dari ras Australoid dan merupakan penduduk asli Australia.
Yang selanjutnya ada Homo sapiens. Homo sapiens jenis manusia purba yang memiliki bentuk tubuh yang sama dengan manusia sekarang. Tubuhnya karena memiliki sifat manusia sekarang, kehidupan mereka sangat sederhana dan hidupnya mengembara. Homo sapiens sendiri digolongkan menjadi manusia wajak atau Homo wajakensis, yang merupakan satu-satunya temuan di Indonesia yang sementara dapat disejajarkan perkembangannya dengan manusia modern. Yang selanjutnya adalah manusia liang buah. Manusia liang buah ditemukan oleh Peter Brown dan Mike J. Morwood pada tahun 2003 lalu. Temuan itu dianggap sebagai penemuan spesies baru yang kemudian diberi nama Homo floresiensis sesuai dengan tempat fosil manusia liang buah ditemukan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.